Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Cak Lontong, salam lemper. Ini saya ikut deg-degan, makanya kenapa saya pakai baju ungu? Karena baju yang lain basah. Ini warna kebesaran dari Milagros. Karena warna yang lain kekecilan. Ini siapa yang pengen jadi kaya? Kaya saya? Saya yakin semua yang di sini pasti akan sukses karena Anda sudah berada di jalan yang benar bersama Milagros. Tepuk tangan. Saya bangga sekali bisa bertemu dengan orang-orang sukses seperti Anda. Makanya walaupun di saat yang sama ada acara di kantor Gubernur DKI, saya memilih hadir di sini untuk Milagros. Sekali lagi ini juga nggak perlu tepuk tangan, saya nggak hadir di sana juga karena nggak diundang. Saya hanya sampaikan di saat yang sama di kantor Gubernur ada acara. Inilah orang optimis ini modal utama optimis. Tapi saya ingin tunjukkan ya, kenapa Milagros ini tempatnya orang sukses. Nih, karena pemimpin-pemimpin yang ada di sini yang bisa Anda tiru, karena ini berkaitan dengan nama, saya takutnya salah. Karena kalau saya nggak pakai kacamata nggak kelihatan pakai kacamata. Yang pertama, yang terhormat Direktur Utama kita Bapak Angga Pambuti. Pak Angga? Pak Angga mana Pak Angga? Pak, wah Bapak ini luar biasa mengikuti anjuran pemerintah mengenakan batik setiap hari Jumat. Loh, ini hari apa? Saya yakin Bapak mengenakan ini sejak Jumat kemarin Pak ya. Angga Pambuti, Angga akan selalu membuat bangga. Nama membawa rasa. Pambuti, perusahaan makin berkembang dan menjadi. Beliau ini bisa memimpin, membawa bangga dan perusahaan semakin berkembang dan jadi. Angga Pambuti. Amin, amin. Ini doa orang teraniaya dikabulkan. Jadi bagaimana kalau dia kita aniaya bersama-sama? Pak Muhammad Makmun. Pak Makmun mana Pak Makmun? Ada tadi? Pak, wah luar biasa Bapak. Ini cocoknya ngurusin uang beliau ini. Muhammad Makmun. Muhammad itu masalah uang harus dihemat. Berarti kalau ngurus uang pas. Makmun, makanya ojo ngumun. Kalau ngurusi uang beliau pasti hebat. Sehat Pak. Pak Teddy Darussalam. Pak Teddy? Oh Bapak membelah diri. Jadi dua. Pak Teddy Darussalam. Teddy menguasai dan menekuni teknologi yang trendy. Makanya harusnya beliau ini pasti di IT Pak ya. Karena apa? Darussalam. Dari pagi terus sampai malam. Jadi, terus menerus menekuni teknologi, terutama teknologi informasi. Pas ya? Rajin, Bapak kelihatan rajin. Direktur distribusi, Pak Yoda A. Saputra. Mana Pak Yoda? Pak, wah. Ini agak susah kita lewati Pak. Jadi Yoda A. Apa ya? Nih, Yoda A. Yang menyangkut yang menyangkut distribusi ya harus ada. Loh, itu Yoda. Saputra sampai perusahaan jadi sejahtera. Oh. Nih,
Bagi yang nama-namanya belum, silakan ditulis di balik kartu nama. Saya akan mengungkap fakta-fakta di balik nama. Kenapa saya pakai nama lontong? Karena filosofinya lontong itu kan mengenyangkan. Jadi harapan saya ketika saya hadir, saya bisa mengenyangkan secara fisik maupun psikis. Itu harapan saya, tapi sering tidak tercapai. Saya tetap berusaha. Itulah orang yang tidak mengenal putus asa. Dan jangan dianggap gara-gara diundang Milagros, terus singkatan bos-bosnya dibikin bagus-bagus. Saya ingatkan, semua ini tidak ada yang kebetulan. Kenapa nama beliau seperti itu? Kenapa bisa menjadi pemimpin? Karena nama memang menunjukkan itu. Kita sebut garam yang terlintas rasa asin. Sebut gula yang terbawa rasa, nama membawa rasa. Hati-hati memberi nama karena nama adalah doa. Nah, ini modal nama saya yakin sudah kuat. Selanjutnya apa? Ini saya ingin promosi ya, kenapa Milagros ini saya anggap tepat mengundang saya. Saya sekarang sudah hampir setahun setengah lebih lah, sering diundang perusahaan jadi motivator. Bener, serius kalau ini serius. Saya awalnya nggak tahu, saya ini pelawak, komedian, kok diundang jadi motivator. Atau mungkin gara-gara motivator yang satu dulu itu nggak ngakuin anaknya itu ya. Jadi jobnya lari ke saya karena orang justru tahu saya nggak diakui anak saya. Mungkin kasihan dikasih job. Bener ini job. Awalnya saya ragu-ragu, tapi ternyata selama saya menjadi motivator, ini kata klien yang sudah mengundang, saya selalu membawa perubahan. Ada perusahaan ngundang saya, besoknya tutup. Saya kan diundang waktu itu sama ini hari Sabtu, Minggu kan libur tutup. Senin buka lagi lebih bergairah, lebih semangat, ada perubahan. Ini yang lebih parah lagi, ada perusahaan mengundang saya, hampir mem-PHK separuh karyawannya, ratusan jumlahnya. Bahkan nama yang akan di PHK itu sudah ditentukan, Pak. Seminggu sebelum kejadian mengundang saya jadi motivator. Dan saya bersyukur karena seminggu berikutnya dapat kabar, separuh karyawan yang namanya sudah ditentukan akan di PHK itu semua batal di PHK. Benar, yang sudah ditentukan batal di PHK karena yang di PHK separuh lainnya. Saya tetap membawa perubahan nama-nama yang di PHK. Tetap ada perubahannya, makanya saya yakin. Karena saya pahami, saya itu jadi motivator, dari pelawak jadi motivator, saya punya arti sendiri, motivator, saya memberi motivasi supaya bisa beli motor. Untuk tujuan pribadi. Makanya saya memberi motivasi pada orang yang yakin sukses itu lebih mudah. Saya akan sebutkan ciri-ciri. Dulu kalau Anda ditanya cita-cita ingin jadi apa? Cita-cita ingin jadi apa? Apa coba? Nggak dengar saya. Saya dulu kalau ditanya cita-cita cuma sederhana, pengen kaya. Saya nggak pernah menyebut profesi kalau ditanya cita-cita. Profesi apapun yang penting saya kaya. Makanya cita-cita apa? Pengen kaya. Seperti orang terkaya di Indonesia saat ini. Kaya nggak pernah sombong, nggak pernah pamer. Anda semua tahu orang terkaya di Indonesia? Cak lontong. Nyek. Orang terkaya di Indonesia ini bukan seperti yang ada di media, di berita itu semua hoax semua. Hoax semua itu. Orang terkaya di Indonesia itu namanya sederhana, Kamidi. Bukan Mukidi loh ya, Kamidi. Bener, kalau nggak percaya nanti ya, kalau Anda kembali ke daerah masing-masing di seluruh Indonesia, dimanapun, di billboard, di majalah, di koran, di apapun, kalau ada iklan, dijual apapun, mau tanah ribuan hektar, dijual perusahaan, dijual apapun lah, hubungi Kamidi. Nomor handphonenya aja banyak gonta-ganti. Semua yang dijual itu punya siapa? Kamidi. Berarti orang terkaya di Indonesia itu sebenarnya adalah Kamidi. Ingat itu. Boleh tepuk tangan buat Kamidi. Dijual perusahaan hubungi Kamidi. Dijual mobil mewah hubungi Kamidi. Nomor handphonenya gonta-ganti. Coba Anda iseng, itu tekan nomor teleponnya. Pasti dia nggak ngaku Kamidi. Loh bener, paling ya saya Johan gitu.
Saya selamat, nggak pernah. Ya saya Kamidi, nggak pernah. Padahal jelas-jelas hubungi Kamidi, dia nggak ngaku Kamidi, nggak mau pamer. Tepuk tangan buat Kamidi. Kenapa Kamidi bisa sukses? Karena Kamidi itu orang yang bisa menghargai orang lain, terutama wanita. Anda yang menghormati wanita, apalagi ibu, itu Anda pasti akan dimuliakan. Hormati ibu kita, hormati ibu Anda, karena itulah pusaka kita di dunia. Silakan tepuk tangan buat ibu-ibu dan wanita yang hadir siang hari ini. Anda luar biasa. Saya itu sangat menghormati wanita, istri saya termasuk, makanya keuangan saya itu saya serahkan ke istri. Karena keuangan kalau tidak dikelola wanita, ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain. Makanya itu yang saya jaga. Benar. Dulu, ini saya cerita sedikit background saya. Dulu saya lulus SMA, saya mau kuliah. Pertama kali orang yang saya minta izin ibu, orang tua saya. Ibu saya tegas, Bu, saya pengen kuliah, melanjutkan pendidikan. Ibu saya tegas, udah Yana. Makanya saya nggak kuliah. Nggak, lengkapnya gini, udah Yana nggak usah kuliah, biayanya mahal. Jadi akhirnya saya kerja dulu. Ngumpulkan uang biar bisa kuliah. Saya turuti, ini namanya juga ibu. Karena ibu saya itu kalau saya bandingkan jangankan dengan orang, dengan negara pun, negara lain ya, lebih hebat ibu saya. Loh nggak percaya. Anda sebut negara paling hebat mana? Amerika. Dibanding ibu saya nggak ada apa-apanya Pak. Tahun 1969, Anda tahu Amerika punya astronot Neil Armstrong namanya. Tahun 1969 mendarat di bulan. Baru satu orang. Tapi Amerika sudah dengan bangganya pengumuman kepada seluruh dunia. Ini kan lebay. Ibu saya sejak saya kecil kalau sore pakai pakaian rapi, pakai kerudung, saya tanya, Bu mau kemana? Mau nuju bulan. Ibu saya nuju bulan gak pernah pengumuman. Bener. Berangkat habis asar, sebelum maghrib sudah balik. Teknologi apa yang dipakai ibu saya? Luar biasa. Bener. Gak pernah pamer-pamer juga. Bahkan sekarang Amerika itu baru meneliti bagaimana suatu saat manusia seperti kita ini bisa bertahan hidup di bulan. Baru diteliti oleh Amerika, belum terjadi. Ibu saya sejak saya kecil Pak sudah mengajarkan pada saya. Bukan hanya bagaimana bisa bertahan hidup di bulan, tapi bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Ibu saya luar biasa. Dari bulan Januari ke bulan Februari, bulan Maret. Dari bulan ke bulan bagaimana bisa bertahan hidup. Yang mengajarkan ibu saya. Saya 47 tahun sekarang. Tapi karena saya rajin minum Milagros kelihatan seperti 47 tahun tapi kayak 46 ya kan. Loh, lumayan ngirit setahun. Dan yang terakhir yang ingin saya sharingkan ya, ingin saya bagi berkaitan dengan Milagros ini. Milagros ini kan membuat kita sehat. Anda tahu sehat itu adalah modal utama. Modal terpenting dalam hidup adalah sehat. Dan sehat itu tips dari saya, sederhana, hanya satu kuncinya. Jangan sakit. Kalau Anda tidak sakit pasti sehat. Tuh sehat ya, sehat itu yang terpenting. Makanya jangan sampai. Berikutnya ini yang terakhir ya, waktunya. Ini tips terakhir. Anda sudah kompak. Anda ini ngasih job pelawak apa membunuh pelawak? Ini tips terakhir. Kenapa Anda semua ada di sini? Saya yakin karena ada rasa sayang dalam diri Anda. Tepuk tangan. Sayang itu enggak sembarangan. Ketika sayang sudah ada dalam diri kita harus kita jaga, kita rawat, jangan sampai hilang. Kenapa Anda di sini? Karena sayang. Sayang pada kesehatan Anda, sayang pada keluarga, sayang pada Milagros, ya kan? Kenapa di sini? Karena sayang itu harus dipupuk. Saya walaupun punya istri seperti yang saya gambarkan, sayang saya luar biasa. Kalau suatu saat Anda ketemu saya jalan-jalan di mall sama istri, lihat, saya gandeng terus, nggak pernah saya lepas.